Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masalah sering datang dalam kehidupan kita, silih berganti, tanpa kita undang dan tanpa kita prediksi. Tetapi ketahuilah bahwa di balik masalah ada hikmat-hikmat dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan bagikan 3 poin kenapa Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kenapa Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan mau menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan di dalam Yehezkiel 24 ayat 11-12. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Kalau kita melihat karat yang tebal itu adalah gambaran daripada dosa, dan api adalah gambaran daripada masalah. Tuhan memakai masalah untuk menyingkirkan dosa dalam kehidupan kita, untuk menyingkirkan karat di dalam kehidupan kita, untuk menyingkirkan kotoran dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa masalahku kok tidak selesai-selesai? Jangan-jangan ada dosa-dosa tersembunyi dalam hidup kita. Ada dosa-dosa yang kita lakukan tanpa diketahui orang lain, bahkan orang-orang terdekat kita. Mari kita bertobat sama-sama. Tuhan kadangkali mengizinkan masalah tidak selesai dalam hidupmu, karena Tuhan mau Bapak Ibu menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupanmu. Ketika Bapak Ibu menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupanmu, lihatlah akan ada pemulihan-pemulihan di dalam masalahmu. Ya, yang kedua adalah kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan mau memakai masalah untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, serupa dalam karakter, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dan segala sesuatu tentang Yesus. Bapak Ibu tentu tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf seorang anak yang manja, sangat manja di hadapan papanya, bagaimana dia dimanja, disayang, mungkin kurang bekerja dibanding saudara-saudara yang lain. Tetapi Yusuf mengalami masalah demi masalah terjadi dalam hidupnya, mulai dibenci saudaranya, masuk ke sumur, dijadikan budak, dipenjara, dan segala macam. Ketahuilah di balik itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa Yusuf harus mengalami masalah demi masalah? Salah satunya adalah supaya Tuhan merubah karakter Yusuf dari seorang yang manja menjadi mempunyai karakter ilahi yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, masalah Tuhan izinkan adalah supaya Bapak Ibu menjadi serupa dengan Kristus, semakin mengasihi, punya kasih, punya cinta, punya pengampunan, sehingga orang lain melihat Bapak Ibu seperti melihat Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan Bapak Ibu? Karena Tuhan bukan hanya memandang secara sementara, tetapi memandang kekekalan. Tuhan mau melalui masalah Bapak Ibu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekarang dan besoknya Bapak Ibu murtad. Tuhan tidak mau hal itu. Tuhan mau melalui masalah ini kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita semakin hidup di dalam pertobatan, sehingga kita diselamatkan di dalam kekekalan. Hari-hari ini mari kita bertobat dari cara hidup kita yang tidak benar. Masalah Tuhan izinkan supaya kita berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan mau waktu-waktu yang ada kita mau pakai adalah waktu-waktu kita mau bertobat di hadapan Tuhan.